Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam budaya, salam rahayu. Ini sekarang kita, kalau kemarin-kemarin kita sudah berkeliling ke Pakai Saji, terus juga sebelumnya kita ke daerah Tumpang. Nah sekarang kita ini ada di Desa Kemantren, ini di daerah Jabung. Kita ketemu sama salah satu pengrajin dan pembuat topeng yang sampai hari ini itu tuh masih aktif untuk membuat topeng. Dan juga dari sedikit ceritanya ada banyak pesanan-pesanan dari luar pulau bahkan sampai luar negeri juga. Nah seperti apa kelanjutannya, kita ngobrol langsung sama Mas Lihong, pengrajin topeng dan pembuat topeng. Yuk. Mas Lihong, salah satu tokoh yang termuda yang tim kami temui dalam perjalanan Malang Merona kali ini. Kita patut bangga karena masih ada generasi muda yang peduli dengan warisan budaya topeng Malangan. Bertempat di rumahnya di daerah Kemantren, Kecamatan Jabung, Mas Lihong sudah banyak berkarya dan membuat banyak topeng selama ini. Mulai dari bahan, proses pembuatan, detail ukiran, dan pakem warna, semuanya sudah Mas Lihong kuasai dan pahami. Saya pertama terjun ke pembuatan topeng itu dulu sekitar tahun 2016. Itu ada pementasan tari, bukan wayang topeng tapi tari topeng, itu tari Bapang. Nah karena melihat tari Bapang itu saya tertarik ke topengnya dulu tadi. Saya tertarik sama pembuatan topeng, baru dari situ saya belajar membuat topeng. Terus saya cari-cari info ke daerah-daerah, ternyata di daerah saya sendiri ada. Padahal dulu saya tidak tahu memang kalau di sini ada itu. Saya cari-cari, ketemu sama almarhum Mbak Suparjo. Mbak Suparjo itu pengrajin topeng di sini. Suparjo, nah, saya belajar ke Mbak Suparjo. Awal belajar sih tidak boleh buat topeng dulu. Jadi beberapa minggu, beberapa bulan hanya disuruh ngasah pisau gitu aja. Baru setelah ngasah pisau disuruh belajar nari dulu. Nah, selama belajar nari itu 1 tahun, itu saya selingi sambil tanya-tanya belajar pembuatan topeng awal mula. Pembuatan topeng sih yang bagus, memang yang bagus. Terus dari apa ya, bahan-bahan yang lama-lama, topeng yang lama-lama memang kebanyakan kayunya kayu bule, terus sama kayu mentaos. Cuma ya kalau yang kayu mentaos ini sudah jarang sekarang, kebanyakan bule. Cuma nggak semua desa, nggak semua daerah ada. Jadi kalau nggak ada kayu bule, kebanyakan mereka memakai kayu sengon. Terus untuk pembuatan topeng, satu topeng itu kalau kan ada berapa bagian, ada yang untuk souvenir sama ada untuk memang untuk tari. Nah, kalau untuk souvenir itu bisa satu topeng bisa sehari bisa dapat 2 juta. Tapi kalau untuk tari memang prosesnya agak lama. Jadi satu topeng itu bisa 4 sampai 7 hari satu topeng. Kalau souvenir kita biasanya muka, yang penting kelihatan tokonya siapa gitu. Terus ukiran nggak terlalu detail. Terus untuk pemakaian yang utama kan yang dipakai, ini cekungan harus enak. Kalau untuk tari harus pas, harus enak, karena itu pengaruh ke beban si penari. Kalau pembuatan topengnya nggak enak, otomatis kan yang menari keganggu. Itu ya ada juga sih yang disisipi bumbu-bumbu semacam tanggal kelahirannya apa, dihubungkan, dicari, oh kamu cocoknya menarikan ini, tokoh ini harus punya topeng ini, seperti itu juga ada. Itu semacam apa ya? Nah ya, nah. Terus kalau untuk teknis pembuatannya, kayu bulat ada ukurannya sendiri, sekitar panjangnya 21 cm, dibelah, terus lebarnya sekitar 17,
baru kita pertama membentuk segitiga dulu. Segitiga membuat dasar ya, membuat segitiga, terus mukanya dulu. Setelah muka baru kita mengukir detail sama pembuatan cekungan di belakangnya. Sudah jarang sekarang. Itu biasanya khusus yang minta penarinya itu, Mas, aku tanggal lahirku ini cocoknya pakai topeng apa, itu jadi enggak. Kalau ritual pembuatan topeng itu juga ada sendiri. Sama hari apa, sekarang hari Senin apa gitu ya. Itu cocoknya kita membuat topeng apa, itu juga. Kalau saya tetap melakukan, cuma lihat permintaan. Kalau memang untuk koleksi saya sendiri kebanyakan seperti itu. Tapi kalau hanya untuk pesanan souvenir atau apa ya tinggal langsung bikin. Malang Raya sih sudah. Terus kalau yang dari luar, Jawa Tengah ada, terus Jawa Barat, Bali juga pernah, banyak sih. Luar negeri juga ada. Oh iya. Ya situ lupa nama siapa. Dua-duanya sih. Tapi yang banyak memang untuk tari kan. Souvenir juga banyak, tapi kebanyakan kalau souvenir kan dari dinas, dari untuk oleh-oleh untuk apa. Ya kan. Sendiri nggak sih Mas memang? Ya ada. Topeng Malang sendiri kan memakai pakem adat Jawa. Dan Jawa kan, orang Jawa kan ada, kalau mereka sebut itu dulur papat limo pancer. Itu saudara kita yang tak terlihat dari kanan bawah, depan belakang, tengah gitu kan. Itu ada dulur papat limo pancer. Ini membawa warna-warna sendiri. Nah, topeng Malang warnanya ngambil dari situ. Jadi warna dasarnya itu ada dulur papat limo pancer itu biasanya digambarkan di kinangan. Kalau orang Jawa kan ada yang nyirih. Nah itu kan ada dari kambing, terus dari daun sirih, terus dari tembakau, gambir, sama satunya apa lagi. Nah itu kan ada warna-warni sendiri. Kayak kambing itu warna putih, itu lambang sucian. Terus ada daun sirih warna biru atau hijau, itu melambangkan kesuburan atau ketentraman. Terus ada kuning itu kalau nggak salah dari apa ya, lupa aku banyak. Kalau kuning itu keceriaan atau duniawi. Terus ada hitam keteguhan, hitam dari tembakau, keteguhan. Terus ada merah, ini dari gambir, itu melambangkan angkara murka. Itu tiap topeng maknanya dari situ. Kalau topeng di Malang sendiri, mulai dari pagi saji atau orang biasanya menyebutnya branggulon ya, itu sebenarnya sama. Kalau ciri khas atau perbedaan topengnya, karena yang dipakemkan bukan bentuk topengnya, tapi warna penokoan sama jenis ukir-ukirannya. Kalau jenis ukirannya itu yang membuat pakem itu bukan detail itu enggak. Tapi kalau toko Jawa, toko Panji, itu harus ada lung-lungan sambung. Terus kalau toko Sabrang itu biasanya ceplokan, lar-laran, itu nama-nama ukiran. Sama warna semua sambung. Enggak ada. Kalau bentuk topengnya yang membedakan biasanya dari pengrajinnya sendiri. Jadi tiap pengrajin itu punya ciri sendiri, tapi pakemnya itu semua sama. Kalau harapan saya untuk topeng Malang sendiri, kita nggak bisa kan nyuruh anak kecil, nyuruh orang langsung kamu harus suka topeng, tapi cara kita melakukan topeng Malang itu sendiri gimana. Kalau di sini saya sama teman-teman kan bergerak di literasi. Jadi topeng kita buat literasi, kita membuat cetakan topeng berkertas, kita masuk ke
sekolah-sekolah mulai madrasah, SMP, SD, SMA. Nah, kita mengajak mereka bermain dulu, bermain topeng, terus kita ajari cetak, kita ajari mewarnai lah. Di sela-sela itu mereka kita ajari tari-tari sedikit-sedikit. Kalau harapan dari situ tadi, semoga pemerintah bisa memasukkan pelajaran topeng ini ke sekolah-sekolah di tiap daerah.